Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersatu hati lagi dalam Renungan Kamis edisi 6 Agustus 2026. Mari kita menghadap kepada Tuhan di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Setiap bagian tubuh kami yang masih bisa berfungsi dengan baik, Tuhan yang mengadakannya. Dan kami yang mengucap syukur akan hal itu. Sehingga tubuh kami, bahkan pikiran kami, perasaan kami saat ini, kami arahkan kepada Tuhan yang hendak berbicara kepada kami melalui firman Tuhan. Berkatilah dan pimpinlah kami ya Tuhan. Roh Kudus, terangilah hati kami supaya kami boleh belajar firman Tuhan, merenungkannya dengan sebaik-baiknya. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita kembali merenungkan Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41. Di sana Tuhan Yesus berfirman seperti ini. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara, minggu yang lalu kita memahami bahwa berjaga-jaga itu tidak berarti selalu berdoa semalam suntuk. Kita terjaga semalam suntuk hanya untuk berdoa, pantang untuk tidur. Ya, mungkin sewaktu-waktu kita memerlukan dan harus melakukan hal itu. Tetapi berjaga-jaga yang telah kita hayati dan kita mengerti waktu yang lalu adalah suatu sikap hati yang mawas, yang terus terjaga untuk mewaspadai akan apa yang dikerjakan oleh iblis yang hendak menghambat karya Tuhan dan juga yang hendak menjerumuskan kita pada pencobaan. Perkataan di dalam ayat 41 itu dikatakan Tuhan Yesus kepada Petrus supaya dia betul-betul berjaga-jaga dan berdoa supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tetapi bagi Petrus, dia merasa dirinya tidak lemah. Dia memandang dirinya sendiri sebagai benteng kokoh yang tak tergoyahkan oleh apapun. Dia begitu percaya diri mampu menghadapi semua cobaan. Kita bisa mengingat bagaimana Petrus yang pada waktu dipanggil untuk mengikut Yesus, dia sudah punya pekerjaan, tetapi dia tidak ragu untuk meninggalkan bisnisnya, meninggalkan pekerjaannya untuk mengikut Tuhan. Kemudian ketika kita membaca dalam Yohanes 6 ayat 68, ketika banyak murid mengundurkan diri, tidak lagi mengikut Yesus, Petrus bertahan. Waktu Tuhan Yesus berkata kepada 12 murid itu, apakah kamu mau pergi juga? Petrus yang kemudian menjawab, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sehingga kita bisa melihat dalam hal itu, Petrus merasa tidak akan jatuh. Kemudian kita bisa melihat lagi, mengingat lagi waktu dia akan tenggelam. Dalam Matius 14, walau berakhir dengan tenggelam, hanya Petrus yang berani berjalan di atas air menghampiri Tuhan Yesus. Petrus juga yang menjadi satu-satunya murid yang berani berusaha agar Yesus tidak naik ke atas kayu salib. Bahkan menjelang penyaliban Tuhan Yesus, dia adalah satu orang murid yang tanpa ragu, tanpa pikir dua kali mengatakan, aku akan memberikan nyawaku bagimu. Di ayat yang ke-33 di pasal yang sama bacaan kita hari ini, dia mengatakan, biarpun mereka semua terguncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Kemudian di ayat yang ke-35,
Sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Jadi Petrus di sini merasa bahwa dia tidak akan pernah jatuh. Dia sebegitu kuat, tetapi dia keliru akan dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pencobaan yang kita alami memang bisa berupa badai yang begitu kuat menerpa kita, sehingga seakan kita akan runtuh sebenteng-bentengnya sekalipun. Akan tetapi pencobaan itu juga seringkali muncul dalam wujud angin yang sepoi-sepoi, angin yang membuat iman kita roboh. Angin sepoi yang lembut itu yang justru membuat kita tertidur, bahkan kemudian terjerembab. Itulah sebabnya ketika Petrus tidak mewaspadai akan angin sepoi-sepoi itu, kita melihat kemudian apa yang terjadi. Dia menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Dan itu merupakan sebuah pukulan keras bagi Petrus. Dia terjungkal di luar pikirannya, perkiraannya sendiri. Bahkan tidak terbayangkan sama sekali olehnya bahwa dia dapat jatuh sedalam itu. Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya kita melanjutkan kehidupan dengan bersandar pada perlindungan Allah. Tanpa perlindungan daripada Tuhan, kita hanyalah seonggok daging yang begitu lemah dan tidak berdaya. Mari kita andalkan Tuhan, sebab manusia yang terdekat dengan kita sekalipun, yang terlihat oleh mata kita, yang mungkin selama ini kita begitu andalkan, atau ketika kita sedang mengandalkan diri kita karena sudah tidak lagi percaya kepada orang lain, mari berbalik kepada Tuhan. Andalkan Dia, mintalah kekuatan kepadanya, mintalah kuasa daripada Roh Kudus, supaya kita menjadi waspada, menjadi kuat, menjadi tetap kokoh, dan tidak mudah jatuh dan terombang-ambingkan seperti yang diinginkan oleh iblis. Selamat menjalani kehidupan, melanjutkan aktivitas Bapak Saudara sepanjang hari ini, bahkan minggu ini, dalam penjagaan Tuhan. Tuhan melindungi Bapak Saudara, sehingga hari ini dan minggu ke depan kita jalani dalam penuh kemenangan. Tuhan memberkati.